Bicara soal mempersulit hidup, TikTok adalah sumber inspirasi. Kita mah realistis ya, di atas 1M gak sih? Standar hidup atau lifestyle yang terbilang tidak realistis adalah makanan sehari-hari. Tidak lengkap rasanya berbicara TikTok tanpa membicarakan tren yang tidak masuk akal. Ironisnya, banyak yang menggunakan TikTok sebagai acuan dalam hidup dan hubungan dengan manusia. Mungkin ada kaitannya dengan kesan bahwa banyak orang bodoh yang main TikTok. Agak kasar, tapi banyak yang bilang begitu. Bahkan TikTok dibilang sebagai aplikasi kandang monyet. Kita akan membahas itu mulai dari standar hidup ala TikTok yang tidak masuk akal, hingga alasan banyak orang memegang tren TikTok sebagai prinsip hidup. Salah satu tren yang sangat populer di TikTok adalah pembahasan soal love language atau bahasa cinta. Banyak video yang mengajak kita untuk mengenali bahasa cinta dari pasangan kita. Entah itu physical touch, act of service, quality time, dan sebagainya. Ini bukanlah hal buruk. Memahami cara pasangan kita mengungkapkan cinta memang penting. Tapi yang jadi masalah adalah ketika love language ini dijadikan acuan absolut yang menimbulkan ekspektasi berlebihan. Di TikTok, sering kita melihat orang yang merasa bahwa pasangannya tidak mencintai mereka karena tidak memberikan bentuk cinta sesuai ekspektasi mereka. Standar semacam ini sangat bisa jadi merusak. Banyak pengguna TikTok, terutama anak muda yang menyerap informasi ini tanpa filter. Mereka mulai berpikir, kalau pacarku nggak kasih hadiah atau nggak ngajak jalan ke tempat tertentu, berarti dia nggak cinta. Ini berbahaya karena love language yang dijadikan standar absolut malah membuat orang lupa bahwa setiap hubungan itu unik. Tidak semua orang punya kapasitas finansial atau emosional untuk memenuhi harapan ideal ala TikTok, dan itu bukan berarti mereka tidak mencintai kita. Menurut Gary Chapman, penulis buku The 5 Love Languages, konsep ini dimaksudkan untuk membantu pasangan memahami satu sama lain, bukan untuk menimbulkan ekspektasi tidak realistis yang pada akhirnya malah membebani hubungan. Namun, TikTok cenderung mereduksi konsep ini jadi formula sederhana dan kaku, membuat cinta terasa seperti kontrak sosial yang mengharuskan kita memberikan tanda-tanda cinta yang spesifik atau hubungan tersebut dianggap gagal. Jika kita perhatikan lebih detail, love language yang paling diidam-idamkan kaum hawa adalah act of service. Seakan love language ini adalah yang paling utama dan tertinggi dibanding dengan yang lainnya. Padahal semua love language memiliki strata yang sama. Ada yang lebih ngeri lagi, bahwa physical touch selalu dikaitkan dengan sentuhan yang erat kaitannya dengan aktivitas seksual. Berbicara tentang standar yang tidak realistis tidak lengkap tanpa membahas soal typing ganteng. Ini tren yang seakan mengklasifikasi pria berdasarkan cara mereka mengetik. Misalnya, cowok yang pakai tanda baca dan gak salah ketik itu termasuk ganteng. Atau cowok yang ngetiknya rapi langsung auto crush. Tren semacam ini terlihat sepele, tetapi jika dilihat lebih detail, kita bisa melihat bagaimana ini mempengaruhi pandangan orang terhadap citra personal orang lain. Mengetik dengan rapi memanglah penting, dan termasuk basic skill, terutama bagi yang berkecimpung di dunia pendidikan. Namun dalam komunikasi, yang penting adalah pesan tersampaikan dengan baik. TikTok mengarahkan kita untuk percaya bahwa pria ideal adalah mereka yang terlihat sempurna. Tidak hanya dalam penampilan fisik, tetapi juga dalam hal-hal kecil seperti gaya mengetik atau cara berbicara. Ini adalah bagian dari penguatan budaya perfeksionisme yang mengakar di media sosial. Setiap gerakan kecil, bahkan cara mengetik, dianggap sebagai penentu daya tarik seseorang. Akhirnya, kita terjebak dalam obsesi untuk tampil sempurna di depan orang lain. Meskipun itu berarti harus berpura-pura. Banyak ahli sudah membahas dampak buruk media sosial terhadap kesehatan mental, terutama pada anak muda. Sebuah studi dari Royal Society for Public Health di Inggris mengungkapkan bahwa platform seperti Instagram dan sekarang TikTok dapat memperburuk masalah citra tubuh dan menimbulkan rasa cemas serta depresi. Ketika standar ganteng bahkan merambah ke hal-hal kecil seperti gaya mengetik, kita semakin kehilangan pemahaman bahwa yang terpenting dalam sebuah hubungan adalah kedalaman karakter, bukan sekedar hal sepele seperti mengetik. Selain love language dan effort yang tidak masuk akal, TikTok juga banyak mempromosikan standar gaji pria yang sangat tinggi, terutama dalam konteks hubungan asmara. Sering kita lihat video yang menyeratkan bahwa seorang pria baru layak dijadikan pasangan jika penghasilannya mencapai angka fantastis. Standar semacam ini tentu tidak realistis, apalagi di negara dengan pendapatan rata-rata jauh di bawah angka tersebut. Rata-rata gaji orang Indonesia terbilang kecil, hanya 3 jutaan setiap bulan.
Ini rata-rata, kita belum melihat juga berapa gaji pemuda, terutama Gen Z. Jika kita melihat ulasan gaji rata-rata Gen Z, malahan lebih memprihatinkan, yakni di bawah 2,5 juta. Jadi, cewek-cewek yang berharap memiliki pasangan dengan gaji 2 digit yang katanya realistis, melihat ulasan bahwa gaji rata-rata Gen Z hanya 2,5 juta, kita mempertanyakan sisi realistisnya di mana. Kita juga belum membahas berapa persen Gen Z yang bergaji 2 digit dan mengolah seberapa besar kemungkinan cewek-cewek mendapatkan pria dengan gaji 2 digit tersebut. Ekspektasi ini tidak hanya mempengaruhi pria yang merasa terbebani dengan standar ekonomi yang terbilang terlalu tinggi, tetapi juga wanita yang akhirnya menjadikan materi sebagai tolak ukur utama dalam memilih pasangan. Standar ini bisa membuat hubungan menjadi dangkal, karena fokusnya lebih kepada status finansial daripada kualitas emosional dan karakter pasangan. Padahal, dalam hubungan jangka panjang, yang benar-benar penting bukan hanya soal angka di slip gaji, tapi bagaimana kedua belah pihak saling mendukung, bekerja sama, dan membangun masa depan secara realistis. Maka benar bahwa hanya wanita, anak-anak, dan anjing yang dicintai tanpa syarat. Pria hanya dicintai dalam kondisi bahwa ia memberikan sesuatu. Di balik segala hiburan dan kontroversi TikTok, ada sisi gelap yang sering tidak kita sadari. Standar-standar ini bukan hanya merusak ekspektasi kita terhadap pasangan atau hubungan, tetapi juga menghancurkan pandangan kita tentang diri kita sendiri. Banyak orang mulai merasa tidak cukup baik, tidak cukup kaya, tidak cukup menarik, tidak cukup romantis, karena mereka membandingkan hidup mereka dengan video-video yang hanya menampilkan potongan terbaik dari kehidupan seseorang. Fenomena highlight reel ini menjadikan media sosial, terutama TikTok, sebagai cerminan yang memantulkan versi ideal dari kehidupan, bukan realitas. Ketika orang terjebak dalam lingkaran ini, mereka bisa kehilangan kepercayaan diri dan bahkan kebahagiaan, karena terus mengejar standar yang tidak realistis. Studi menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan terkait dengan meningkatnya gejala depresi dan kecemasan, terutama pada generasi muda yang sangat rentan terhadap pengaruh eksternal. Salah satu alasan mengapa banyak pengguna muda dipengaruhi oleh standar hidup TikTok adalah karena karakteristik demografi penggunanya. Di Indonesia, sebagian besar pengguna TikTok adalah remaja dan anak muda yang masih berada dalam tahap pembentukan identitas dan kepribadian. Menurut data, pengguna TikTok di Indonesia sebagian besar berada dalam rentang usia 16 hingga 24 tahun. Usia di mana individu sangat rentan terhadap pengaruh media sosial dan media. Pada usia ini, mereka cenderung mencari validasi eksternal dan merasa perlu mengikuti tren agar diterima oleh kelompok sosial mereka. Selain itu, ada juga faktor pendidikan dan literasi digital yang mempengaruhi bagaimana pengguna menafsirkan konten di TikTok. Tingkat literasi digital di Indonesia masih tergolong rendah, terutama di kalangan masyarakat muda yang belum terbiasa menyaring informasi secara kritis. Banyak yang mengonsumsi konten tanpa memikirkan dampak jangka panjang atau mengevaluasi keakuratan pesan yang disampaikan. Hal ini membuat mereka lebih mudah terjebak dalam standar yang tidak realistis yang dipromosikan oleh sebuah media online. Namun, ini bukan hanya soal pendidikan formal. Sebuah studi menunjukkan bahwa pendidikan emosional, bagaimana kita mengelola perasaan dan memahami diri sendiri, juga kurang diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia. Akibatnya, anak-anak dan remaja seringkali tidak memiliki kapasitas untuk menavigasi tekanan sosial yang datang dari media sosial termasuk TikTok. Mereka cenderung mudah terpengaruh oleh apa yang dianggap keren atau ideal, tanpa kemampuan untuk mempertanyakan apakah itu realistis atau sehat bagi diri mereka. Singkatnya, kombinasi dari usia muda, literasi digital yang rendah, dan kurangnya pendidikan emosional membuat banyak pengguna TikTok, terutama di Indonesia, lebih rentan terhadap standar-standar tidak realistis yang dipromosikan oleh platform ini. Hal ini menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya akademis, tetapi juga melibatkan literasi digital dan emosional untuk melindungi generasi muda dari pengaruh buruk media sosial. Pada akhirnya, penting bagi kita untuk menyadari bahwa TikTok hanyalah media hiburan, bukan panduan hidup. Standar-standar yang ditampilkan di sana seringkali tidak realistis dan tidak relevan dengan kehidupan nyata. Love language, typing ganteng, atau effort dalam hubungan tidak bisa dinilai berdasarkan video 15 detik. Hidup kita tidak bisa dipaksakan masuk dalam standar estetika atau ekspektasi sosial yang dibentuk oleh algoritma. Belum lagi kita membahas standar-standar lainnya seperti marriage is scary, bentuk tubuh ideal, hingga posisi duduk saat makan berdua yang dijadikan persoalan serius.
Menjaga kesadaran dan kritis terhadap konten yang kita konsumsi adalah kunci untuk tetap waras di tengah bombardir standar palsu ini. Karena pada akhirnya, kehidupan nyata jauh lebih kompleks, lebih indah, dan lebih berharga daripada sekedar highlight TikTok yang terlihat sempurna di permukaan.